warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sekarang kita udah nyampe di Museum Bank Indonesia, tepatnya di Wisata Kota 2 Jakarta. Yuk, langsung ikutin aja yuk. Beribadah. Nah, pada tahun 1628 dibongkar terus diganti jadi tempat penyimpanan meriam-meriam besar gitu. Nah, jadi Museum Bank Indonesia ini tuh diresmikan oleh Dr. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 21 Juli 2009. Untuk mengantar rempah-rempah sampai ke Madagaskar, Afrika, sampai ke Asia Timur juga. Nah, makanya perdagangan Nusantara pada zaman itu melaju dengan pesat dan harga rempah-rempah senilai dengan harga emas. Pelaut Nusantara untuk mengantarkan rempah-rempahnya ke seluruh dunia. Nah, di sini ada toko-toko yang mempopulerkan rempah-rempah yang berasal dari Indonesia. Ada Marco Polo dari Italia, ada Lasso Maresco dari Cina, ada Juan Sebastian Elcano dari Spanyol, ada Alfonso de Albuquerque dari Portugis, ada Cornelis de Houtman dari Belanda, dan ada Sir Henry Middleton dari Inggris. Bank Furan and Bank Van Diening dibangun oleh Gubernur Jenderal Platinhoff pada tahun 20 Agustus 1746. Nah, bank ini tuh dulunya sulit berkembang dikarenakan para pengurusnya tidak memahami sistem perdagangan dan disaingi oleh pejabat VOC. Dan pada tahun 1746 sampai 1809, bank ini tuh terletak di Tijerskrek Timur atau di bagian timur Taman Fathahillah. Pada masa penjajahan Belanda, tepatnya pada pemerintahan Van den Bosch, diberlakukan sistem tanam paksa. Para pribumi diwajibkan untuk menanam kopi, teh, tebu, dan tembakau. Tapi malah merugikan pihak Belanda dan akhirnya diberlakukan sistem politik etis. Jadi ini adalah pakaian yang digunakan oleh para pihak Belanda. Kita lihat.
pembayaran di Indonesia dulu adalah ORI atau Uang Republik Indonesia. ORI ini sudah digunakan sejak tahun 1946, tepatnya di bulan Oktober. Pecahan pertamanya adalah 100. Namun, semenjak munculnya ORI, banyak masalah yang menghantam, seperti maraknya pemalsuan dan sulitnya pengedaran, serta suasana perang yang menyulitkan peredaran ORI. Maka dari itu dibuatlah ORIDA atau ORI daerah di berbagai wilayah. Dan pada akhir tahun 1949, Konferensi Meja Bundar membuat negara RIS dengan DJB sebagai bank sirkulasi. Maka dari itu dibuatlah uang RIS untuk menggantikan alat pembayaran ORI dan ORIDA sebagai alat pembayaran yang resmi. Di sini ada perubahan atau metamorfosa logo dari Bank Indonesia dari tahun ke tahun. Keadaan Indonesia pada zaman ini juga sangatlah turun karena banyak mengalami pemberontakan di berbagai wilayah. Dan ini pada periode kedua yaitu pada tahun 1949 sampai 1966. Pada zaman ini pengeluaran pemerintah untuk proyek-proyek pembangunan sangatlah besar. Nah, Bank Indonesia berfungsi sebagai menutupi defisit anggaran. Dan keadaan Indonesia pada zaman ini pemerintah itu menginginkan Indonesia memiliki kepribadian yang kuat. Sayangnya pembangunan ekonomi di sini sangat terabaikan. Pada periode ketiga itu pada tahun 1966 sampai 1983, posisi Bank Indonesia di sini bisa mendorong perekonomian negara karena Bank Indonesia bersama pemerintah bisa memberikan berbagai skema kredit ke pembangunan ekonomi. Nah, keadaan negara pada periode ketiga ini berbanding terbalik dengan periode kedua. Di periode ketiga bisa dibilang pembangunan ekonominya stabil karena terdapat orde baru yang mengambil langkah-langkah untuk mendorong pembangunan ekonomi. Nah, pada periode 4 yaitu pada tahun 1983 sampai 1997, keadaan ekonomi di Indonesia melaju dengan sangat pesat dan investasi dan pinjaman luar negeri mengalir. Dari posisi Bank Indonesia, selain membantu pemerintah, Bank Indonesia juga bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan perubahan strategi pemerintah. Pada periode kelima, tepatnya pada tahun 1997 sampai 1998, Indonesia mengalami krisis penurunan ekonomi yang sangat drastis. Rupiah sangat turun dikarenakan adanya kerusuhan yang terjadi pada tahun 1998, tepatnya di bulan Mei. Pada periode 6, tepatnya pada tahun 1999 sampai 2004, pasca krisis, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, yaitu tentang Bank Indonesia. Nah,
tahun 1999 tidak mudah dijalankan karena integrasi keuangan internasional memiliki dampak yang perlu diantisipasi. Maka dari itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 diamandemen. Ruang ini berfungsi sebagai tempat bekerja para gubernur Bank Indonesia. Gubernur Bank Indonesia yang pernah menjabat di sini adalah Mr. Syafruddin Prawira Negara, Mr. Lukman Hakim, Mr. Sutopo Slamet, dan Mr. Sumarno. Jadi di sebelah ruang sang pemimpin terdapat ruangan yang dipakai untuk para karyawan Bank Indonesia mengadakan rapat mingguan. Jadi sekarang kita ada di ruangan hijau karena ruangan ini memiliki nuansa berwarna hijau dan menunjukkan mata. Ruangan ini dulunya merupakan bagian dari bidan hospital, tapi sekarang ruangan ini dipakai untuk para direktur untuk mengadakan rapat kerja. Jadi ada peta sekarang terdapat prasasti yang berwarna merah keabu-abuan. Prasasti ini dibentuk pada saat renovasi dari Deposito Bank pada tahun 1922. Nah, tulisan yang ada di prasasti ini
lebih menghargai uang. Terus pesannya itu buat kalian semua, jangan lupa nabung ya, lebih menghargai uang. Nama saya Nabila Zalwa dari kelas 18. Saya sebagai editor. Pesan dan pesan saya mengunjungi museum ini adalah kita lebih mengetahui wawasan kita tentang Bank Indonesia, uang, serta lebih menambah wawasan. Nama saya Rio Nurkais Pratomo, saya dari absen 03. Saya di sini sebagai perekam suara. Pesan-pesan mengunjungi Museum Bank Indonesia ini, saya jadi lebih tahu tentang uang-uang zaman dahulu.